Halo teman-teman Kadedan, kembali lagi ketemu dengan Kadedan. Dan pada saat ini mumpung kita lagi stay at home karena ada pandemi COVID-19 di luar sana, jadi mari kita bersama-sama menggunakan waktu ini untuk kita belajar sesuatu yang baru. Dan terutama buat teman-teman Kadedan yang menjadi anggota dari Gereja Kristen Pasundan, anggota GKP, ini ada satu informasi penting yang teman-teman Kadedan bisa pelajari bersama-sama dengan Kadedan saat ini. Dan nanti Kadedan akan memberitahu sesuatu terkait dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja yang telah disahkan pada tanggal 5 Maret yang lalu dalam sidang sinode khusus. Jadi buat teman-teman Kadedan akan bikin beberapa part untuk menjelaskan hal-hal menarik yang kita bisa gumuli, kita bisa lihat, kita bisa pelajari dari tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja yang baru. Jadi buat teman-teman Kadedan, anggota GKP yang pada saat ini belum mendapatkan atau belum menerima tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja yang baru yang disahkan tahun 2020 ini, silakan teman-teman Kadedan menghubungi majelis jemaat di jemaatnya masing-masing. Sekaligus Kadedan mau menjelaskan bahwa Kadedan nggak akan membuat ini berurutan, gitu ya, tidak membahas dari pasal 1 dan seterusnya secara berurutan, tapi Kadedan akan membahas beberapa topik yang cukup menarik untuk kita dalami. Sekaligus Kadedan juga tidak sedang ingin menjadikan Kadedan sebagai narasumber yang paling tahu segalanya. Jadi Kadedan akan menjabarkan beberapa hal secara umum. Mungkin nanti teman-teman Kadedan bisa menghubungi pendeta jemaat masing-masing untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih lengkap, berdiskusi lebih lengkap. Oke, kita masuk saja untuk part yang pertama ini. Ada beberapa yang mau Kadedan jelaskan. Kadedan juga nggak bisa hafal semuanya tentang tata gereja, jadi Kadedan juga pegang contekan nih hari ini ya. Jadi hal yang pertama adalah kalau teman-teman Kadedan nanti membaca dalam tata gereja pasal 22 sampai pasal 23, itu paling tidak sudah mulai dijelaskan pertama-tama yaitu tentang jabatan gerejawi. Nah, jabatan gerejawi ini sebelumnya teman-teman Kadedan mungkin mengenalnya ada kata majelis jemaat. Itu kan jabatan gerejawi ya dan lain sebagainya. Mungkin kita punya pertanyaan seperti itu. Nah, dalam hal ini majelis jemaat itu adalah lembaga. Majelis jemaat adalah lembaga kepemimpinan di tengah jemaat, di mana di dalam lembaga kepemimpinan majelis jemaat ini di dalamnya ada orang-orang yang disebut sebagai anggota majelis jemaat. Nah, anggota majelis jemaat itu yang punya jabatan gerejawi hanya satu, yaitu pendeta. Sedangkan yang lainnya hanyalah anggota majelis jemaat, tidak ada jabatannya. Tapi Kak, mungkin kan juga ada yang disebut sebagai bendahara, ketua, lalu mungkin juga ada majelis koordinator pemuda remaja, majelis koordinator anak. Well, itu bukan jabatan gerejawi, itu jabatan organisasi. Sama seperti seorang pendeta punya jabatan gerejawi yaitu pendeta, tapi dia juga punya jabatan organisasi dalam kemajelisan yaitu ketua atau ketua umum. Demikian juga yang lain. Jadi kemudian ketika nanti kita melihat majelis jemaat itu terdiri dari anggota-anggota majelis jemaat, maka anggota majelis jemaat sesuai dengan pasal 22 sampai 23 kita mengenal jabatan gerejawi yang baru yaitu penatua. Sebenarnya Kadedan nggak bisa bilang ini sebagai jabatan gerejawi yang baru karena kalau melihat sejarah dari tata gereja GKP dulu mungkin bukan disebut sebagai tata gereja tapi papagon, kita bisa melihat bahwa dulu pun GKP mengenal beberapa jabatan yaitu pendeta, lalu kemudian pinitua yang sering disebut sebagai diaken, dulu GKP mengenalnya sebagai juruladen dan juga syamas. Kadedan tidak terlalu hafal kapan lalu kemudian perubahan itu menghilangkan bagian-bagian jabatan gerejawi yang lain itu, tetapi di tata gereja yang baru kita sahkan ini, pada saat ini kita sudah menggunakan jabatan gerejawi lain selain pendeta yaitu penatua. Sehingga nanti di jemaat-jemaat di GKP akan mulai menyebutkan penatua A, penatua B, penatua C, dan seterusnya. Kita akan menggunakan kata PNT di depan nama anggota majelis jemaat yang lain selain pendeta. Itu hal pertama yang mau ditegaskan, bahwa sekarang GKP mengenal jabatan gerejawi lain selain pendeta yaitu penatua. Nah, masih berkaitan dengan jabatan gerejawi penatua. Nah, kita biasanya mengenal ada pemilihan majelis jemaat. Nah, nanti akan lebih jelasnya mungkin bukan pemilihan majelis jemaat, tapi pemilihan penatua. Nah, ada satu syarat yang kemudian berubah. Selama ini kita mengenal ada batasan usia untuk bisa menjadi seorang anggota majelis jemaat, yaitu antara 25 sampai dengan 60 tahun.
Nah, dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja yang baru, sesuai dengan PPTG pasal 47, saat ini GKP memperlebar masanya. Sebutlah memperlebar batasan usia. Batasan minimal tetap di 25 tahun, tetapi batasan maksimalnya itu sekarang sudah 65 tahun. Artinya ada penambahan kurang lebih 5 tahun untuk seseorang bisa dipilih menjadi seorang penatua. Kenapa? Ya di satu sisi dalam persidangan dimunculkan isu bahwa tidak mudah memang dalam konteks GKP untuk bisa mencari sumber daya manusia yang bisa terpilih menjadi seorang penatua ketika misalkan usianya itu harus maksimal 60. Sekaligus dengan melihat beberapa pertimbangan di mana umur 60 sampai 65 kondisi kesehatan masih memungkinkan untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab. Oleh sebab itu dalam PPTG pasal 47 itu disebutkan bahwa seseorang bisa dipilih menjadi seorang penatua saat ia berada pada usia 25 sampai 65 tahun. Nah, ini juga berkaitan dengan jabatan gerejawi pendeta. Nah, kalau kita selama ini mengenal bahwa seorang pendeta itu akan berada atau akan diresmikan emeritasinya saat ia berusia 60, karena memang dulu sama peraturannya itu seorang majelis jemaat itu usianya antara 25 sampai dengan 60 tahun. Sehingga ketika ada seorang calon pendeta belum 25 tahun, dia belum bisa ditabiskan karena terhisap pada aturan yang sama, yaitu majelis jemaat harus 25 tahun. Nah, tapi sekarang aturan penatua dan aturan pendeta walaupun ada kemiripan tetapi tetap ada perbedaan. Seorang pendeta tetap punya batasan, yaitu dia bisa ditabiskan saat berusia 25, tetapi usia emeritasinya bisa dimungkinkan sampai 64 tahun. Kenapa kok ada angka yang sangat kok nggak pas 65 sama seperti penatua? Kenapa kok 64? Jadi prinsipnya seseorang atau seorang pendeta bisa diemeritasikan atau bisa mendapatkan gelar emeritus pada prinsipnya masih sama, yaitu di angka 60 tahun. Jadi seorang pendeta defaultnya, standarnya emeritus pada usia 60 tahun. Tetapi karena satu dan lain hal, terutama dalam hal periodisasi pelayanan di suatu jemaat atau di suatu badan, maka mungkin ada seorang pendeta yang baru melayani itu di usia 58 di suatu jemaat. Nah, ini tidak mudah untuk mempertimbangkan apakah baru 2 tahun lalu kemudian sudah harus emeritus di suatu jemaat itu. Mungkin jemaat itu ingin menambah masa pelayanannya sampai dengan 1 periode selesai atau periode keduanya dihabiskan, sehingga lalu kemudian baru bisa emeritus di usia 63. Itulah sebabnya sebenarnya sangat dimungkinkan sekarang untuk seorang pendeta diperpanjang peresmian emeritasinya, mengulur waktu peresmian emeritasinya dengan mempertimbangkan jika di suatu jemaat yang ia layani atau di sebuah badan yang ia layani, ia harus menghabiskan masa periodisasi pelayanannya. Jadi bukan karena alasan-alasan yang lain, sehingga alasan-alasan apakah kalau gitu bolehlah sampai 64 lah dipanjang-panjangin, enggak. Jadi 60 sampai 64 itu batas antara. Dan kenapa ada batas sampai 64? Yaitu dengan asumsi jika seorang pendeta itu baru memasuki periode kedua atau baru memasuki suatu jemaat di periode pertama itu di usia 59 maksimal, maka dia bisa menyelesaikan dulu periodisasi pelayanannya sampai maksimal usia 64. Kan kalau dia sudah selesai di umur 60, ya dia emeritus saja di situ di usia itu gitu. Jadi tidak perlu diperpanjang-panjang lagi. Nah, ini hal-hal yang bisa Kak Dedan sampaikan untuk video di part yang pertama. Hal-hal lain terkait dengan tata gereja yang baru ini nanti akan Kak Dedan sampaikan dalam part yang kedua. Jadi jangan lupa tetap subscribe dan nyalakan loncengnya supaya langsung tahu ketika video baru Kak Dedan ditayangkan. See you!